Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tryout matematika IPA. Untuk nomor 1, diberikan X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat plus MX plus N sama dengan 0. Diketahui X1 kuadrat minus X2 kuadrat sama dengan 13 dan X1 sama dengan X2 plus 1. Nilai dari N plus 10 per M adalah, kita punya persamaan kuadrat X kuadrat plus MX plus N sama dengan 0 dengan akar-akar X1 dan X2. Maka kita bisa ketahui bahwa X1 plus X2 plus X2 sama dengan minus M dan X1 kali X2 sama dengan N. Atau seperti yang kita tahu rumusnya X1 plus X2 adalah min B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Kemudian diketahui X1 kuadrat minus X2 kuadrat sama dengan 13. Oke, kita bisa tulis X1 kuadrat minus X2 kuadrat sama dengan X1 minus X2 dikalikan dengan X1 plus X2. Kita sudah dapatkan X1 plus X2 sama dengan minus M. Yang kita belum tahu adalah X1 minus X2. Namun dari yang diketahui ini, kita bisa tahu bahwa X1 minus X2 sama dengan 1. Oke, maka bisa kita tuliskan X1 kuadrat minus X2 kuadrat sama dengan 13 sama dengan X1 minus X2 itu 1 dikali X1 plus X2 itu minus M. Maka bisa kita ketahui bahwa M sama dengan minus 13. Oke. Kemudian kita bisa cari tahu dari X1 plus X2 kita kuadratkan. Kita coba rumusnya kan X1 plus X2 kita kuadratkan itu sama dengan X1 kuadrat X1 kuadrat plus 2 kali X1 kali X2 plus X2 kuadrat. X1 plus X2 itu minus M dikuadratkan menjadi M kuadrat sama dengan ini kita dekatkan X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 2 kali N. Maka, ini plus ya. Ini plus, kemudian maka X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan M kuadrat minus 2N. Kemudian kita cari lagi dengan X1 minus X2 kuadrat. Oke, X1 minus X2 kita kuadratkan menjadi X1 kuadrat min 2 kali X1 kali X2 ditambah dengan X2 kuadrat. X1 minus X2 itu tadi 1 ya, yang di sini. X1 minus X2 1 kuadrat 1 sama dengan kita dekatkan X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2 N. Maka ini kita substitusi ya dari yang sini ya, maka M kuadrat plus min 2N. Jadi 1 sama dengan M kuadrat min 2N min 2N. Dengan M-nya 13, minus 13, maka bisa kita dapatkan minus 13 dikuadratkan menjadi 169 minus 4N. Maka 4N sama dengan 168.
ya, maka N-nya adalah 42. Oke, N-nya 42, maka kita cari tahu yang ditanyakan, N plus 10, N plus 10 per M. N-nya 42 tambah 10 dibagi dengan minus 13 M-nya. Maka menjadi 52 per min 13 sama dengan minus 4. Ini jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 2, fx adalah suku banyak berderajat 3 dengan x kuadrat plus x min 12 adalah faktor dari fx. Jika fx dibagi oleh x kuadrat plus x min 6 bersisa min 6 plus 6, min 6x plus 6, maka suku banyak tersebut adalah, oke, bisa kita tuliskan dulu fx berderajat 3, bisa kita tuliskan fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Nanti bisa kita cari tahu a, b, c, dan d-nya. Oke, kemudian x kuadrat plus x min 12 adalah faktor dari fx. Maka kita faktorkan dulu x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan x plus 4 dikali dengan x min 3 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 4 dan x sama dengan 3. Kemudian kita substitusi kedua nilai ini ke fx, maka sama dengan 0 karena x min 4 dan x sama dengan 3 adalah faktor dari fx. Oke, kita f min 4 sama dengan minus 4, 64 minus 64a ya. Minus 64a plus 16b min 4c plus d sama dengan 0. Kemudian F3 menjadi 27a plus 9b plus 3c plus d sama dengan 0. Ini kita bisa eliminasi menjadi, kita kurangi ya. Kita eliminasi D-nya habis, maka menjadi min 91A plus 7B min 7C sama dengan 0. Kemudian kita bisa bagi dengan minus 7 karena semuanya kelipatan 7. Menjadi 13A minus B plus C sama dengan 0. Kemudian kita bagi oleh x kuadrat plus x minus 6 bersisa min 6x plus 6. Kita faktorkan dulu. Kita pakai warna lain. Kita faktorkan x kuadrat plus x minus 6 sama dengan 0 menjadi x plus 3 dan x minus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 3 dan x sama dengan 2. Kemudian kita substitusi lagi ke fx-nya, bersisa minus 6x. Nah, x-nya kalau misalkan kita masukkan dengan minus 3, x-nya diganti minus 3. Berarti minus 6 kali minus 3 plus 6. Oke ya. F minus 3 sama dengan minus 3 dipangkatkan 3 menjadi minus 27, minus 27A plus 9B minus 3C plus D
sama dengan minus 6 dikali minus 3, minus 6 dikalikan minus 3 plus 6. 18 tambah 6 berarti 24. Oke, kemudian kita substitusi lagi F2 ya, X-nya kita ganti dengan 2 menjadi 8A plus 4B, kemudian plus 2C plus D sama dengan minus 6 kali 2 ditambah 6. Minus 12 tambah 6 sama dengan minus 6. Oke, kemudian kita eliminasi. Kita kurangi. Ini kita coret karena habis. Ini menjadi minus 35. Kemudian plus 5B. Kemudian minus 5C. Sama dengan ini kita kurangi menjadi 30. Ya, 24 minus dikurang minus 6. 30. Semua kelipatan 5 kita bagi saja dengan minus 5 ya. Karena ini biar jadi positif jadi 7A min 5B, minus B ya. Plus C sama dengan minus 6. Oke, kita dapat persamaan kedua. Nah, kita eliminasi dengan yang kita sudah ketahui sini. Ya, jadi ini 13A minus B plus C sama dengan 0. Kita kurangi. Habis ini C, B dan C-nya habis, maka didapat minus 6A sama dengan minus 6. Maka A sama dengan 1. Oke, kita dapat itu, kemudian kita substitusi dari sini ya. Hanya 1, ya dari sini 7A minus B plus C sama dengan minus 6. Hanya 1 maka minus B, ya A sama dengan 1, maka minus B plus C sama dengan ini 7 ya. 7 pindah ke kanan menjadi minus 7, di sini jadi minus 13. Minus 13, maka C bisa kita tuliskan menjadi B minus 13. Oke, kemudian kita substitusi ke persamaan awal. Ya, persamaan awal, bisa dari sini juga ya. 13A minus B plus C sama dengan 0, kemudian A-nya 1, maka 13 minus B, kemudian plus C. Plus C-nya ini jadi habis ya, tidak bisa. Maka kita ke persamaan yang paling awal berarti. Ya, ini kita hapus saja. Persamaan paling awal berarti yang masih ada D-nya. Masih ada D-nya, bisa yang persamaan ini ya. Yang lebih mudah yang ini. Oke, 27A seperti itu. 27A plus 9B plus 3C plus D sama dengan 0. A-nya 1, maka ini 27 plus 9B plus C-nya 3 dikali B minus 13 plus D sama dengan 0. Ini menjadi 9B plus 3B, 12B plus D sama dengan ini 27 minus 39 menjadi minus 12, kemudian pindah ke kanan
menjadi sama dengan 12. Oke, kemudian kita ambil yang kedua, yang ini ya, sama dengan 24. Nanti kita bisa substitusi dengan yang 12B plus D sama dengan 12. Memang caranya agak panjang, tapi kalau misalkan, lancar, bisa didapat itu menjadi 1 poin ya. Jadi min 27A plus 9B minus 3C plus D sama dengan 24. A-nya 1 berarti minus 27 plus 9B minus 3 dikalikan C-nya B minus 13 plus D sama dengan 24. Maka ini menjadi 6B plus D sama dengan minus 27 plus 39 menjadi 12. 12 pindah ke kanan menjadi minus 12. Hasilnya di sini 12. 12. Kemudian kita bisa eliminasi lagi ini sama ini. Ya, 12B plus D sama dengan 12. Maka kita dapat, ini kita kurangin, D-nya hilang, min 6B sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 0. Jika B sama dengan 0, dari sini juga kita bisa dapat, maka D-nya sama dengan 12. Dari sini kita bisa dapat C-nya sama dengan minus 13. Oke, di sini ya, kita ke bawah lagi. C-nya sama dengan minus 13. Oke, maka didapat fx-nya AX pangkat 3, A-nya 1 menjadi X pangkat 3, B-nya 0, kemudian C-nya minus 13 X aja, karena tadi koefisien B adalah X pangkat 2, kemudian plus 12. Seperti itu. Kita lihat pilihannya yang C ya, X pangkat 3 minus 13X plus 12. Oke, yang C. Seperti itu. Nomor 3, dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Akan diambil 4 kelereng sekaligus. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih adalah, diambil 4 sekaligus, yang ditanya 2 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Merahnya ada 7, maka C72, dan 2 kelereng putih dari 4 putih, maka C42 per semuanya ada 11 kelereng, mau diambil 4, maka C11 4. Ya, tinggal kita operasikan kombinasinya. Kombinasi 72, maka 7 faktorial per selisihnya 5 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali C42, 4 faktorial per selisihnya 2 faktorial dikali 2 faktorial per 11 4, maka 11 faktorial per selisihnya 7 faktorial dikali 4 faktorial. Oke, kemudian ini menjadi 7 faktorial, 7, 6, 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 kali 1. Dikali dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 kali 1 dibagi dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, kemudian kita bisa coret-coret untuk mempermudah. 5 faktorialnya kita coret, 2 faktorial kita coret, 7 faktorial kita coret. Kemudian 6 sama 2 jadi 3,
4 sama 2 jadi 2 sini, kemudian 4 sama 2 dengan 8 kita coret, 9 sama 3 jadi 3 di sini. Ini menjadi 21 kali 6 per 330. Kita lihat pilihannya, oh maunya bawahnya 330, maka tidak usah kita sederhanakan. Berarti ini 126 per 330. Oke, ini jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Diketahui f(x) sama dengan ax kuadrat minus 4x plus 1 dan gx sama dengan 3x kuadrat plus ax plus 2. Jika hx sama dengan fx plus gx dan kx sama dengan fx kali gx dengan h aksen 0 sama dengan minus 3, maka nilai k aksen 0 adalah, oke kita cari dulu turunan dari fx dan gx ya. Diferensialnya f aksen x sama dengan 2ax minus 4, kemudian g aksen x sama dengan 6x plus a. 6x plus a. Kemudian hx adalah hx sama dengan fx plus gx. Kalau h aksen x sama dengan f aksen x tambah g aksen x. Lalu kita substitusikan h aksen 0. Ya, h aksen x-nya diganti 0, maka menjadi h aksen 0. H aksen 0 sama dengan f aksen 0 ya, ini menjadi f aksen 0 sama dengan minus 4 dan g aksen 0 sama dengan a. Oke. Ini menjadi f aksen 0 plus g aksen 0. H aksen 0-nya minus 13 sama dengan F aksen 0-nya minus 4. Dan, minus 3 ya. Bukan minus 13, ini minus 3. F aksen 0-nya 4, kemudian plus G aksen 0-nya A. Maka didapat A sama dengan 1. Oke, A sama dengan 1, kemudian Kx. Di sini ya kita tulis Kx. Kx sama dengan Fx kali Gx. Ingat fungsi turunan fungsi perkalian adalah misalkan Fx sama dengan U kali V, maka F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. Ya, seperti itu ya. Maka K aksen juga seperti itu. K aksen X sama dengan F aksen X kali Gx ditambah Fx dikali G aksen X ya. Seperti itu. Kemudian kalau K aksen 0 artinya X-nya kita ganti 0. Maka ini menjadi F aksen 0 kali G0 plus F aksen 0, F0. F0 kali G aksen 0. Kali G aksen 0. Kita
Substitusi semua F aksen nolnya minus 4 dikali G0. Ini kita substitusi 0, 0 maka 2, G0-nya itu 2, ditambah F0. Ini 0, ini 0, ini 1, berarti F0-nya 1. G aksen nolnya itu A, sedangkan A sama dengan 1, berarti ini 1. Oke, menjadi minus 8 ditambah 1 sama dengan minus 7. Ini jawabannya. Oke ya, jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya nomor 5. Limit X mendekati 0, X plus X cos X per sin 2X. Ini bisa kita faktorkan. Yang atas, limit X menuju 0, X-nya kita faktorkan jadi 1 plus cos X per sin 2X. Nah, ini sudah memenuhi limit trigonometri, ya, menjadi 1/2. Ya, ingat sifat limit trigonometri X per sin X. Ini menjadi 1/2 karena 2-nya dari koefisien ini. Kemudian tinggal 1 plus cos X. X-nya kita ganti 0 karena X menuju 0. Cos 0, 1. Jadi setengah dikali 1 plus 1. Setengah dikali 2. Setengah kali 2 sama dengan 1. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 6, misalkan F. Fungsi yang memenuhi f(x) sama dengan f(x plus 2) untuk setiap A yang tidak 0, misalkan integral 0 sampai 2 f(x) dx sama dengan K, untuk bilangan A bilangan bulat positif, maka integral 0 sampai 2020 f(x plus 2A dx sama dengan, ini bisa menjadi integral, ya, ini kita tulis di sini saja ya, integral 0 sampai 2020 ini seperti integral f(x) karena kan ini kelipatan 2 ya. Sedangkan f(x plus 2 sama dengan f(x) dx. Kemudian kita pecah menjadi integral 0 sampai 2 f(x) dx ditambah integral 2 sampai 4 f(x) dx ditambah dan seterusnya sampai integral paling akhir 2020, maka di sini adalah 2018 f(x) dx. Ya, untuk setiap integral 0 sampai 2 f(x) dx adalah K. Maka di sini kita bisa tulis ini K plus dan seterusnya sampai yang terakhir juga K. Ada sebanyak 2020 dibagi 2. Ya, karena ini kan kelipatan 2. Ada sebanyak 2020 dibagi 2 K. Maka hasilnya adalah 1010 K. Ini jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 7, diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2, titik P, Q, R, dan S berturut-turut adalah titik tengah dari EH, FG, AD, dan BC. Jika alfa adalah sudut antara bidang PQRS dan ACH, maka nilai dari cos alfa sama dengan, ya, kita gambar dulu. Untuk setiap dimensi 3 usahakan kita gambar biar kita tahu titik yang dimaksud mana dan bisa kita interpretasikan yang ditanyakan, seperti itu ya.
Penamaan juga jangan salah, ini dari A, B, C, D, kemudian E-nya juga di atas A dan rotasi yang sama, E, F, G, H. Oke. Kemudian panjang rusuknya 2, titik P, Q, R, S. Oke, kita beri titik dulu. P-nya ada di EH, berarti P-nya di sini, P, Q-nya ada di FG, PQ, titik tengah ya, PQ, R-nya BC, S-nya, R-nya AD ya, R-nya AD, S-nya BC. Ini S. Jika alfa adalah sudut antara PQRS dengan ACH, ini S ya di sini. ACH, PQRS, berarti ini. ACH-nya untuk bagian dalam kita menggunakan garis titik-titik. Ya, bagian yang terlihat kita menggunakan garis lurus. Nah, kalian bisa bayangkan sudut antara dua bidang PQRS yang berwarna biru dan ACH yang berwarna merah. Maka ACH kita bisa wakilkan dengan garis ini. H ke titik tengah AC, kemudian PQRS kita wakilkan dengan garis tengah ini ya, maka akan terbentuk sudut. Ya, seperti ini. Nah, nanti kita anggaplah kita bikin titik O. Ini tengah-tengah. M lah ya. Tengah-tengahnya M di sini, kemudian di sini H. Yang ditanya adalah cos dari sudut alfa ini. Seperti itu. OM bisa kita ketahui 2 satuan panjang karena diketahui rusuknya 2, sedangkan OM akan sama dengan AE. Ya, 2, kemudian HM adalah setengah dari diagonal sisi HF. Ya, diagonal sisi HF itu 2, rusuk akar 2, rusuknya 2 akar 2, kemudian tapi setengahnya menjadi akar 2, dan di sini
Jika rata-rata 10 bilangan bulat non negatif berbeda adalah 15, maka bilangan terbesar yang mungkin adalah rata-rata adalah jumlah semua nilai 10 bilangan ya 1 sampai 10 XI sama dengan 15 dibagi dengan 10 ya Pak, rata-rata ini kemudian. Maka kalau jumlah 1 sampai 10 XI sama dengan 150 ya, 10 kali 15. Kemudian 10 bilangan bulat non negatif berbeda adalah 15, maka bilangan terbesar sebenarnya bisa dari 0, tapi coba kita cek dari 0 ya. 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 7 8. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5. Kita jumlahkan ini 10, kemudian 20, 30, 36. 36 plus X sama dengan 150. Maka X sama dengan 150 minus 36 sama dengan 114. Tapi ternyata di pilihannya tidak ada. Artinya kita anggap 0 itu tidak digunakan. Maka kita cek dari 1 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah X sama dengan 150. Seterusnya karena non negatif berbeda. Jadi kita harus jumlahkan angka-angka yang berbeda dan bilangan bulat ya. Kemudian kita jumlahkan di 10 ya. Ini 20, 30, 40. 40 plus X sama dengan 150. Maka X sama dengan 105. Ini yang didapat. Maka jawabannya adalah C. Kemudian hasil kali semua nilai X yang memenuhi mutlak X plus 3 minus X minus 1 ya. Minus mutlak X minus 1 sama dengan X plus 1. Nah, kita tinjau. Kalau X plus 3 maka bisa ya, kalau menjadi X plus 3 dengan X plus 3 lebih besar 0, X plus 3 lebih besar sama dengan 0, maka X-nya harus lebih besar sama dengan minus 3. Kalau negatifnya berarti ini jadi minus X minus 3, maka minus X plus 3-nya negatif ya. X plus 3-nya negatif. X plus 3 kurang dari 0, maka X-nya kurang dari minus 3. Kemudian yang positif, yang negatifnya, kemudian berbeda dengan X min 1. Nah, yang positif menjadi tetap X min 1 dengan X min 1 kurang dari sama dengan hari. Positif, lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 0, maka lebih besar sama dengan 1. Untuk yang negatif menjadi minus X plus 1 dengan X min 1 kurang dari 0, maka X-nya. Nah, kemudian kita operasikan. Untuk yang pertama, positif-positif ya. Positif-positif. Jadi X plus 3 dikurangi dengan
X min 1 sama dengan X plus 1. Ini habis menjadi ini 4 sama dengan X plus 1, maka X-nya sama dengan 3. Positif, positif. X sama dengan 3, X lebih besar min 3, dan X sama dengan 1, oke, memenuhi, maka X sama dengan 3 benar. Yang kedua, positif, negatif. Positifnya X plus 3 dikurang negatifnya minus X minus 3 sama dengan X plus 1. Ini menjadi 2X plus 6 sama dengan X plus 1, maka X sama dengan minus 5. Untuk X yang positif, X lebih besar minus 3, jawabannya X minus 5, maka tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga, negatif positif. X plus 3 negatif menjadi min X min 3. Dikurangi ini X min 1. Saya lihat di sininya ya. Bisa ya. Kemudian sama dengan X plus 1. Maka min X berarti min 2X min 2 sama dengan X plus 1 menjadi 3X sama dengan minus 3 ya. Langsung bisa ya, ini pindah ke sini jadi 3X, ini pindah ke sini jadi minus 3, kemudian kita ketik, maka X sama dengan minus 1. Untuk negatif, X-nya minus 1, X kurang dari minus 3. Ini tidak memenuhi ya. X kurang dari minus 3 tidak memenuhi. Oh sorry ya, ini ada yang salah di sini. Ini harusnya plus 1 ya. Ini yang negatif harusnya ini min X plus 1. Min X plus 1 ini menjadi 2X-nya benar, kemudian ini plus 2 dengan X plus 1. Maka X sama dengan minus 1. Untuk yang positif, X lebih besar dari minus 3, X minus 1 benar. Yang negatif, yang ini X kurang dari 0, minus 1 kurang dari 0 benar. Oh, justru yang kedua benar. Yang ketiga yang salah, karena ini ya. Yang negatif X kurang dari minus 3. Minus 1 lebih dari minus 3, berarti ini tidak memenuhi. Kemudian kita cek yang keempat, minus minus ya, jadi semua kombinasi ya, plus minus ya, plus dengan plus dengan minus, kemudian minus dengan plus, minus dengan minus, minus dengan minus menjadi min X min 3 dikurang min X plus 1 sama dengan X plus 1. Ini positif habis, jadinya ini minus 3 minus 1 minus 4. Minus 4 sama dengan X plus 1, maka X-nya sama dengan minus 5. Minus 5. Untuk yang negatif, X kurang dari minus 3. Minus 5 kurang dari minus 5, betul. X min X plus 1, X-nya kurang dari 0. Minus 5 kurang dari 0, betul. Maka solusinya adalah X sama dengan 3, X sama dengan minus 1, dan X sama dengan minus 5. Yang ditanya adalah hasil kali semua nilai X. Hasil kalinya menjadi 3 dikalikan minus 1 dikalikan minus 5 sama dengan 5.
Kemudian untuk nomor 10, jika A, B, dan C adalah akar-akar persamaan pangkat 3 minus X minus 1 sama dengan 0, maka nilai dari 1 plus A per 1 min A ditambah dengan 1 plus B per 1 min B ditambah 1 plus C per 1 min C sama dengan ini. Kalau kalau kita faktor dapat dari kalau ada rumus seperti ini, kemudian angka 3 plus BX kuadrat plus CX plus B sama dengan 0. Ya, akar-akarnya kalau X1 tambah X2 tambah X3 adalah minus B per A. Oke, kemudian perkalian dari dua akar-akarnya, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu sama dengan C per A. Ingat ini langsung, ini plus, min, plus, min. Itu. Kemudian perkalian akar-akarnya X1 kali X2 kali X3 adalah min B per A. Maka diketahui kalau akar-akarnya A, B, dan C menjadi A tambah B tambah C sama dengan ini B-nya 0 ya. B-nya 0 berarti 0. Kemudian AB tambah AC tambah BC sama dengan C per A berarti minus 1. Kemudian A kali B kali C sama dengan min B per A. D-nya minus 1 maka 1. Nah, karena 1 ya. Kemudian baru kita operasikan yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 1 plus A per 1 minus A ditambah 1 plus B per 1 minus B ditambah 1 plus C per 1 minus C. Kemudian kita samakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya mudah ya. Ini bawahnya menjadi 1 min A dikali dengan 1 min dikalikan 1 minus C ditambah 1 plus B yang kurang adalah 1 minus A dikalikan 1 minus C. Kemudian ditambah lagi dengan 1 plus C yang kurang adalah 1 minus A dan 1 minus B. Kemudian kita kalikan
kita dapat jawabannya seperti itu. Akar dari, ini langsung aja kakak tulis ya, akar dari yang pertama itu adalah 1 plus 1 ya, kemudian ditambah dengan akar plus akar 1 plus 1 per 2014 kuadrat ditambah 1 per 2015 kuadrat, seperti itu. Kemudian ini kita jumlahkan menjadi, ini menjadi 9/4 ya. Akar dari 9/4 ditambah ini akar ini menjadi 49/36 ya. 49/36, oke, plus dan seterusnya. Plus ini masih, karena kita nggak mungkin mengkuadratkan 2014 dan 2015 ya. 1 plus 1 per 2014 kuadrat ditambah 1 per 2015 kuadrat. Oke, kemudian ini kita akarkan menjadi 3/2 ditambah dengan 7/6 ya. 7/6 ditambah dan seterusnya. Ini sama, masih akar ini. Ya, 1 plus 1 per 2014 kuadrat. Oke, kakak rapihkan tulisannya. 1 plus 2014 kuadrat ditambah 1 per 2015 kuadrat. Ini menjadi 1 ditambah setengah ya. Ini menjadi 1 ditambah 1/6 dan seterusnya. Nah, oke. Ini kita bisa lihat di sini. Oh ya, di sini ya. Di sini kita penulisannya kita bedakan. Yang atas masih dalam akar, tapi yang di sini sudah kita bedakan. Ini menjadi, oh ini masih tetap ya, masih akar, sorry. Ini masih akar. Belum kita simpulkan. 2014 kuadrat ditambah 1 per 2015 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan yang ini ya. Ini 2 itu dari 1 dikali 2. Di sini 2. 6 itu dari 2 kali 3. Ya, kita bisa simpulkan itu. Nah, maka yang terakhir kita bisa simpulkan 1 plus 1 per 2014 kali 2015. Gitu. 1 ditambah 1 per 2014 dikali 2015. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ini 1, ini 2, ini sampai 2014, maka satunya yang ini ada sebanyak 2014. Ya, 1 yang ini ada sebanyak 2014. Ya, karena dari yang ini 1, ini 2, ini 2014 gitu. Berarti ada sebanyak 2014. 2014 kemudian plus ini tinggal 1/2 ditambah 1/6 ditambah dan seterusnya sampai 1 per 2014 dikali 2015. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat
Oke. Dari sini, dari dua suku ini, kita coba jumlahkan ya. Ya ini, kita lihat polanya di sini ya. Lihat polanya 1/2 ditambah 1/6. Sama dengan ini per 6, ini menjadi 3 tambah 1. 4/6 menjadi 2/3. 2/3. Kemudian 2/3 ditambah dengan, kalau kita lanjutkan di sini, ini menjadi ada 1 plus 1 per, ini 3 kali 2 ya, yang ini 3 kali 2 berarti di sini 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Berarti di sini ada 1/12 ya. Nah, kita tambahkan 2/3 ditambah 1/12. Kita lihat ini menjadi 9 tambah 1. 9 tambah 8 ya tadi ya. 4 kali 2 8 tambah 1 9 gitu. 9/12 itu sama dengan 3/4. Nah, kalau kita lihat polanya di sini 2/3, di sini 3/4. Ya, ini 2/3 dari 2 kali 3. 3/4 3 kali 4. Maka terakhir adalah 2014/2015 dari 2014 kali 2015. Di situ bisa kita simpulkan. Jadi kita bisa melihat polanya, kemudian kita bisa simpulkan. 2014 ditambah 2014/2015. Dari mana? Dari yang tadi kita lihat. Kalau 2 suku ditambahin menjadi 2/3. Kalau 3 suku kita tambahin menjadi 3/4. Begitu seterusnya ya. 2/3 dari di sininya 2 kali 3. 3/4 di sini dari 3 kali 4 ya 12. Sini 2014 kali 2015 berarti 2014/2015. Ini jawabannya. Maka jawaban yang benar adalah C. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nomor 12 limit trigonometri. Limit trigonometri, limit X menuju 0 sin cos 5X dikurang cos 9X per 1 min akar cos X. Ya. Oke, kemudian ini bisa kita yang atas kita pakai rumus cos kurang menjadi min 2 sin ya. Min 2 sin tambah bagi 2 berarti 7X dikali dengan sin kurang, ini jadi 4X bagi 2, min 4X bagi 2 jadi min 2X. Sin min 2X. Sin min 2X. Kemudian per ini 1 min akar cos X. Oke, ini kita kalikan, kita rasionalkan ya. Seperti kita merasionalkan, kita kalikan dengan sekawannya. 1 ini minnya kita bisa keluarkan ya, karena sin min X itu sama dengan min sin X. Ya, seperti itu ya. Ini jadi 4 2 ya. Hanya menjadi positif aja. Ini jadi 2 dikali sin 7X dikali sin 2X. Kemudian ini dikali dengan 1 plus akar cos X per ini menjadi 1 min cos X. Ya. 1 min cos X itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah X ya. Ingat
kalau cos 2x ini kalau X sin 7x dikali dengan 1 plus akar 1 plus akar cos ini sama dengan ini kita gunakan rumus limit trigonometri ya. Jadi ini 7 kali 2 menjadi 2 bagian. Perbandingan luas karton adalah, kita lihat gambar dulu ya kubusnya. Tidak mesti perfect, tapi yang penting kalian tahu mana yang dimaksud dari pertanyaannya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. P terletak pada rusuk CG sehingga P terletak pada rusuk CG sehingga 2:5. P di sini ini 2, ini 5. Gitu. Ya. Kemudian PBD. PBD menjadi memotong kubus menjadi 2 bagian. Ya, seperti ini. Maka yang ditanya perbandingan luas permukaan karton. Nah, kakak anggap yang gampang sisinya adalah 7 satuan panjang. Karena ini biar gampang di sini 7 ya, karena kan jumlah perbandingannya 7. Gitu aja. Cari aja angka yang gampang untuk perbandingan. Bisa juga kita tulis A atau X, tapi yang lebih mempermudah sih satuannya apa panjangnya 7 satuan aja seperti itu. Oke. Kemudian luas permukaan ini diperjelas ya. Luas permukaan karton kita lihat dari yang sini bagian luas segitiga BCP dengan sisi 7 menjadi setengah dikali alasnya 7 dikali tingginya 2 sama dengan 7 satuan. Kemudian luas segitiga sama ya,
DCP itu sama ya, setengah dikali 7 dikali 2 sama dengan 7 satuan. Dan satu lagi luas yang bawah, segitiga BCD. Setengah dikali alasnya. Oh ya, 7 kali 7 aja ya bagi 2. Karena CD 7, CB juga 7. Jadi segitiga siku-siku, maka ini 7 kali 7 bagi 2. 49/2. Kemudian ini kita tambahkan semua. 14 ditambah 49/2 menjadi 28 tambah 49. Jadi 77/2 satuan. Satuan luas persegi ya. Gitu. Kemudian luas seluruhnya ya, luas AB CD FGH, luas kubus seluruhnya adalah 6 dikali ya, karena luas permukaan kubus 6 dikali sisi kali sisi. 6 dikali rusuk kali rusuk 7 kali 7 sama dengan 294 ya. 294. Maka luas selain luas kubus ya. Luas kubus dikurangi luas kubus dikurangi luas apa nih? BCD ya, gitu ya. Berarti sama dengan 294 dikurang 77/2. Menjadi hasilnya adalah 511/2. Seperti itu. Maka perbandingan luas apa ya? ABDP dan EFGH ya, ini yang ada P-nya. Kemudian berbanding dengan luas BCD ya. Luas yang kecil itu ya, BCD. Luas BCD ini sama dengan 511 banding 77. Ya, kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 73 berbanding 11. Ini jawabannya. Jawaban yang benar adalah D. Seperti itu. Kemudian nomor 14. Jika sin 2x ditambah cos 2x sama dengan minus 16 cos x ditambah 8 sin x plus cos kuadrat x dengan x antara pi per 2 sampai 3 pi per 2, maka sin 2x adalah, oke, ini persamaan trigonometri. Memang trigonometri trigonometri polinomial dimensi 3 itu biasanya keluar ya, seperti itu. Jadi ini sin 2x. Sin 2x plus cos 2x sama dengan minus 16 cos x plus 8 sin x, kemudian plus cos kuadrat x ya, dengan x-nya antara pi per 2 sampai x sampai 3 pi per 2. Oke. Kemudian cos kuadrat sin 2x dan cos 2x kita ubah. Sin 2x menjadi 2 sin x cos x. Oke, plus cos 2x kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Sama dengan ini tetap min 16 cos x
plus 8 sin X plus cos X, cos kuadrat X. Kemudian ini tetap dulu 2 sin X cos X plus 1 min, ini 1 ya, sin kuadrat X, yang satunya lagi kakak pindahin ke sini nanti sama si cos X. Jadi identitas ya. Ini sama dengan minus 16 cos X plus 8 sin X. Ini menjadi plus sin X ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ya, di sini ya. Yang satu ini gitu ya. Oke, kakak pecah. Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Nah, 1 ini sama 1 yang sini bisa kita hilangkan. Ya, ini plus plus. Nah, ini bisa kita hilangkan. Ya, 1 ini dengan 1 ini bisa kita hilangkan. Kemudian ini menjadi sin-nya kita pindahkan ya, sin kuadrat X yang cos sama yang ada cos kita pindahkan, ini menjadi 2 sin X cos X min, ini menjadi plus 16 cos X, yang sin kuadratnya kita pindah ke kanan menjadi sin kuadrat X plus 8 sin X. Ya, kemudian kita faktorkan 2 cos X. 2 cos X kita faktorkan ini menjadi sin X plus 8. Oke. Ini sama dengan ini sin X-nya kita faktorkan ini menjadi sin X plus 8. Oh, ini bisa kita coret. Ini coret habis. Menjadi 2-nya kita tetap di kiri, cos-nya di ke kanan jadi sin per cos jadi tan. Tan X. Tan X sama dengan 2. Kita pakai segitiga siku-siku ya. Tan X, anggaplah X-nya di sini, X. Tan desa, berarti ini 2/1. Sini adalah akar dari 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1 akar 5. Maka yang ditanya sin 2X. Sin 2X sama dengan ini X-nya di antara kuadran 2 sampai kuadran 3 ya. Ya, kuadran 2 sampai kuadran 3, maka kuadran 2 dan kuadran 3. Kalau di kuadran tan-nya positif, berarti dia ada di kuadran 3, gitu ya. Tan-nya positif. Kuadran 3 berarti sin dan cos-nya negatif, seperti itu ya. Ini sin 2X adalah 2 sin X kali cos X. Tapi tidak masalah karena sin-nya negatif, cos-nya negatif, dikalikan jadi positif juga ya. 2 sin demi depan per miring. 2 per akar 5 harusnya negatif gitu ya. Kita tulis saja begini, dikali dengan cos sami, samping per miring, min 1 per akar 5. Tapi min kali min jadi plus juga, jadi 4/5 ya. 4/5 jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke. Kemudian nomor 15, diketahui sin 12,5 derajat sama dengan A. Maka untuk nomor 1, pernyataan nomor 1, terlihat ini sin 25 cos 12,5 dikurang cos 25 kali sin 12,5. Ingat apa ini? Sin cos min cos sin. Berarti sin kurang ya. Ini sama dengan sin kurang. Sin
25 dikurang 12,5 per, ini tetap cos 77,5 ini sama dengan cos 90 dikurang 12,5, ya kan? Ini menjadi sin 12,5 per, ini menjadi sin ya, karena 90 minus. Jadi sin 12,5. Ini sama dengan 1. Oh, ini beda dong ya. Berarti yang nomor 1 salah. 1 salah, 3 pasti salah. Kita cek 2. Kalau 2 benar, 4 otomatis benar. Sorry, sin tapi tambah di 65. Ini adalah sin 77,5 per cos, jadi sin ya, sin 12,5. Kemudian sin 77,5 menjadi di sini adalah akar dari 1 min A kuadrat. Berarti cosnya adalah akar 1 min A kuadrat, sinnya A.